Bagaimana jika Piala Dunia digelar di Yunani kuno? Tidak ada sepatu bola berteknologi tinggi. Para bintang dunia bertanding nyeker di atas rumput Stadion Olimpia yang dikelilingi kuil-kuil megah. Tim Argentina berlaga mengenakan tunik biru langit, sementara Portugal memakai jubah merah marun pendek. Tribun stadion dipenuhi kaisar, filsuf, dan prajurit yang bersorak brutal. Mereka tidak bertaruh menggunakan uang, melainkan ribuan ekor ternak. Waktu pertandingan pun tidak dipantau jam digital, melainkan jatuhnya pasir di jam kaca kuno. Yang bertindak menjadi wasit adalah pendeta tinggi. Aturannya mengerikan. Kartu merah berarti hukum ostrasisme, di mana pemain yang melanggar akan diasingkan dari kota selama 10 tahun. Saat tensi final memuncak, Socrates tiba-tiba lari ke tengah lapangan. Ia berteriak, piala emas itu hanyalah benda mati. Keunggulan sejati tidak terletak pada siapa yang mengangkat trofi. Namun sebelum ia sempat berfilsafat lebih jauh, pasukan penjaga menangkap dan menyeretnya keluar stadion. Apa jadinya jika Indomaret ada di Yunani kuno? Hari pertama, warga Athena gempar melihat bangunan biru bercahaya muncul tiba-tiba. Mereka tidak menganggapnya toko biasa, melainkan kuil megah yang dikirim langsung oleh dewa. Hari kedua, mereka mulai berani mendekat. Pintu otomatis bergeser, melodi selamat datang dianggap sebagai suara yang sakral. Mereka masuk dengan takjub, disambut ribuan produk tertata rapi di bawah cahaya lampu. Hari keempat, konsep harga pas mengguncang ekonomi. Budaya tawar-menawar runtuh. Warga mulai tertib mengantre, menyodorkan koin perak drakma demi barang-barang ajaib di rak. Hari kelima, Socrates berdiri lama di depan kasir. Ia menatap sebungkus citato sambil bertanya, apakah kebahagiaan sejati bisa dibeli dengan sekantong camilan ini? Kamu tidak meladeninya dan langsung menutup toko. Minggu pertama, botol plastik bekasnya memicu revolusi militer. Para prajurit menjadikannya alas kaki ringan yang tahan lama di medan perang. Indomaret kini menjadi standar baru kehidupan di Athena, sebuah oase dingin di tengah terik Mediterania yang mengubah peradaban. Bagaimana jika kamu menjual brownies di Yunani kuno? Hari pertama, kamu tiba di Athena membawa bubuk kakao, mentega, dan gula. Kamu mulai membuat brownies pertama. Aroma coklat yang manis dan pekat mulai membelah udara panas Mediterania. Kamu memberikan sampel kepada warga. Mereka mencoba sedikit dan akhirnya ketagihan. Hari kedua, kedaimu laku keras. Antrian warga meluber hingga menutup akses pelabuhan karena semua orang ingin mencicipi kue hitammu. Para prajurit bahkan menyempatkan memakannya sebelum berperang. Hari keempat, Socrates muncul dan bertanya, jika kue hitam ini adalah kekuatanmu, maka siapa kamu tanpanya? Kamu hanya memberinya sisa remah agar ia berhenti bicara dan pergi. Hari keenam, utusan penguasa memesan dalam jumlah besar untuk jamuan istana. Kamu meminta uang muka berupa sekantong penuh koin emas. Namun, saat hendak mulai memanggang, stok bahanmu mau habis. Minggu pertama, kamu kabur di kegelapan malam membawa seluruh emas tersebut. Seluruh kota gempar karena penjual kue hitam menghilang secara misterius. Kamu kini menjadi buronan yang kaya raya. Apa jadinya jika kamu menjual Pepsi di Yunani kuno? Hari pertama, kamu tiba di pelabuhan Syracuse membawa ribuan kaleng Pepsi dingin. Kota ini gersang dan hanya mengenal air sumur hambar. Saat kamu membuka kaleng pertama, bunyi psst yang tajam membuat warga melompat ketakutan, mengira itu desis ular suci. Seorang prajurit nekat mencicipinya dan terpaku oleh sensasi gigitan soda. Hari kedua, antrean mengular hingga gerbang kota. Masalahnya, Pepsi harus tetap dingin. Kamu menyewa para kakek untuk mengambil salju abadi dari Gunung Etna setiap malam. Masalah selesai. Minggu pertama, Archimedes datang dengan dahi berkerut, bingung meneliti gelembung yang naik di gelasnya. Sebelum dia menginterogasi hukum apung, kamu menyodorkan kaleng ekstra sambil berbisik, ini cuma sihir sirup Pak Tua. Bulan pertama, Pepsi resmi menggantikan anggur dalam perjamuan. Para senator kini berdebat hebat sambil bersendawa segar. Kamu menjadi orang terkaya di Yunani karena berhasil membuat seluruh wilayah kecanduan air hitammu. Bagaimana jika wahana pasar malam ada di Yunani kuno? Biang lala setinggi 30 meter dipandang sebagai tangga menuju Olympus. Warga menaiki struktur besi ini dengan napas tertahan, menganggap putarannya sebagai ritual sakral untuk mengintip singgasana Zeus di puncak awan. Di sudut lain, kora-kora menjadi ujian Poseidon. Wahana kapal berayun ekstrim ini adalah medan uji nyali bagi pejuang tangguh. Jenderal Sparta bahkan mewajibkan prajuritnya duduk tegak tanpa berpegangan.
Mereka yang goyah atau mual dianggap tidak layak. Aroma popcorn menyeruak, namun letupannya yang beruntun dianggap sebagai sihir. Socrates tiba-tiba muncul dan berkata, "Kalian takut pada bunyi jagung yang pecah, namun mengapa tidak takut pada jiwa yang tumpul?" Kamu langsung memberinya popcorn dan dimakan dengan lahap. Ketakutan memuncak di rumah hantu yang diyakini sebagai gerbang fisik menuju underworld. Alih-alih tertawa, warga keluar dengan wajah pucat pasi, segera mencari domba untuk dikorbankan demi menenangkan arwah yang baru saja mereka temui.